Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, Pak Kapolri, Bu Dewi, hari ini kita dapat berkumpul kembali untuk melanjutkan konsultasi kita ke mentor kita. Kebetulan saya Hendra Halim, mentor saya Pak Haris, dan ada Ibu Dewi, saya juga mentornya dengan Pak Haris. Nah, jadi hari ini kebetulan karena kami bersamaan waktunya di sini dan ada keterbatasan waktu dari Pak Kapolri, jadi kami mohon izin tugas kali ini kami lakukan secara bersamaan sehingga bisa digunakan untuk 2 orang. Pak Haris, saya mohon panduannya atau mohon arahannya untuk kelanjutan. Kemarin hari pertama saya sudah menemui Bapak terkait dengan pemilihan isu dan kira-kira isu apa yang saat ini di prodi kita sedang sedang booming ya, yang menurut Bapak butuh diselesaikan. Kemarin ada 3 hal yang Bapak berikan, yang terkait dengan yang pertama terkait dengan RPS, PJBL dan case method, yang kedua terkait dengan optimalisasi sosial media, dan terakhir terkait dengan peminatan mahasiswa. Dan arahan dari Bapak, saya diarahkan untuk melaksanakan panduan atau format RPS, Pak ya. Tugas kami hari ini, Pak, ini mohon izin Bu Dewi ya, sebelum berlanjut ke Bu Dewi. Jadi tugas kami selanjutnya, Pak, dari ketiga pilihan tersebut kan sudah Bapak berikan arahan untuk memilih yang panduan, Pak ya. Tugas kami selanjutnya dari pembuatan panduan itu, Pak, diminta membuatkan 1 judul, Pak ya, judul yang merupakan gagasan kreatif. Dan dari judul tersebut nanti dipecah menjadikan misalkan minimal 4 kegiatan, Pak. Jadi proses daripada menuju judul tersebut, itu ada beberapa kegiatan yang harus kami laksanakan. Menurut tugas kami itu minimal ada 4 kegiatan, Pak. Itu, Pak. Mungkin nanti kami mohon arahan dari Bapak dulu, sebelum mungkin nanti setelah ini Bu Dewi yang akan bertanya ke Bapak. Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Melanjutkan dari yang kemarin sudah kita sepakati bahwa Pak Hendra ini akan membuat panduan terkait dengan proses perkuliahan dengan case method dan project based. Maka saya pikir yang pertama perlu dilakukan itu kegiatan pendataan. Kira-kira mata kuliah yang ada di prodi ini kan kurang lebih 72 itu mata kuliah apa saja. Memang kalau di beberapa kinerja utama prodi, kurang-kurangnya diminta 45% dari total mata kuliah harus dijalankan dengan berbasis case method dan project based. Tapi ini kan perlu juga didata dan itu disimpan juga tentunya. Kira mata kuliah mana? Sebelumnya juga pernah enggak dengan dirasa yang mata kuliah seperti MKU dan kita itu juga mata kuliah yang dasar-dasar yang perlu pemahaman konseptual dan kemudian juga ini yang selanjutnya itu mungkin. Oke, Pak. Yang 4. Baik, Pak. Jadi, Pak, kalau jika tadi kan ada arahan Bapak untuk melakukan minimal komunikasi ke dosen-dosen lain itu, Pak. Itu kalau saya buat dalam bentuk FGD gitu aja, apakah boleh, Pak? Kita buat FGD terbatas itu, Pak ya, dengan stakeholder kira-kira dosen yang mampu dan sebagainya itu saya undang, ataupun mungkin kalau nggak bisa sekalian itu saya wawancara secara langsung gitu, Pak. Oke, Pak. Mungkin ada lagi, Pak, kegiatan yang bisa saya lakukan, Pak, untuk mencapai kalau mendata itu mungkin juga melalui grup kalau gitu. Kalau yang tidak ada mungkin ya karena dosen yang ada di grup lain, lagi lain itu dan proyek gitu bagus juga kita sekalian mengundang. Ya. Baik di tempat. Baik, Pak. Nanti, Pak, setelah mungkin FGD itu dapat masukan, saya berarti langsung buat draft ya, Pak, ya, draft panduan dan RPS contoh RPS gitu, Pak. Setelah itu baru kita tanyakan kembali, Pak, kepada dosen yang bersangkutan kira-kira seperti apa gitu, udah proyeknya. Dan mungkin yang terakhir kalau udah sempurna nanti dapat review dari Bapak sebagai mentor dan dari coach, bisa juga mungkin dilanjutkan dengan diseminasi, Pak, hasil daripada apakah bisa panduan itu digunakan di prodi kita, Pak. Memang semua dosen juga sudah paham betul
Karena juga tolong dikasih ini mungkin ketika mulai dosen pengantar juga Baik. pengantar kemana tuh yang akan dibuat. Kira apa bedanya dengan yang biasa? Itu pun bisa lebih memberikan banyak masukan. Mungkin Pak, kalau untuk tugas saya sementara ini sudah hari ini dulu Pak. Berarti ada 4 hal Pak yang Bapak minta saya buat. Mungkin nanti bisa kita tambah lagi Pak kalau memang diperlukan Pak. Yang pertama terkait pendataan Pak. Pendataan mata kuliah minimal kalau menurut panduan indikatornya 45% Pak. Harus memenuhi PJBL atau Persmeto. Selanjutnya juga dari sisi dibuatkan FGD kalau memang bisa Pak ya, FGD untuk dosen-dosen yang pernah mengampu mata kuliah sebelumnya itu supaya memberikan masukan terhadap panduan ini Pak. Kemudian yang ketiga tadi juga langsung dibuatkan draftnya. Saya buatkan draftnya, kemudian nanti kita minta feedback lagi dari dosen yang bersangkutan dan terakhir saya buat diseminasi Pak. Pak. Oke Pak, mungkin dari saya 4 kegiatan tersebut insya Allah akan saya laksanakan dengan sebaik mungkin. Terima kasih Pak atas arahannya. Mungkin selanjutnya saya serahkan kepada Bu Dewi. Silakan Bu Dewi. Pak, terkait dengan satu lagi isu yang akan dijalankan, saya juga tertarik tadi berhubung dengan isu yang disampaikan Pak Hendra terkait peminatan Pak. Dari segi peminatan mahasiswa, menurut Bapak apakah ada kesalahan atau kebutuhan yang perlu dilakukan Pak di proyek itu? Ya, baik mengenai peminatan ini awalnya memiliki cuma ada 3 peminatan, baik publik, perbankan Islam dan keuangan Islam. Tapi sejak tahun 2020 kita sudah memiliki merencanakan bahwa akan tambah kita menambah 3 peminatan, ada peminatan manajemen bisnis Islam, pasar modal Islam, dan transaksi Islam. Nanti 3 peminatannya dikatakan baru. Kalau manajemen bisnis kita buat hasil manajemen untuk dari ATM dan transaksi juga mungkin yang pasar modal ini memang ada lebih khusus gitu. Kita mungkin perlu bantuan dosen yang menginspirasi itu yang sudah mungkin punya kemampuan praktek ya. Udah jadi praktisi Pak. Kalau Bu Dewi ini udah praktisi ya Pak. Luar biasa bisa membuat semacam kegiatan-kegiatan yang terkait dengan supaya membuka lebih minat kan, masalah lebih paham tentang pasar modal, soal syariah. Mungkin ada yang beberapa pasar modal itu pasar modal yang profesional. Pak, dari itu mungkin bisa kita adakan terkait kegiatan kelas investasi syariah di mana Pak. Jadi di kegiatan kelas investasi syariah, pertama kita bisa jadi membuat materi khusus soal syariah dulu, kemudian baru praktiknya. Di dalamnya juga akan dibahas analisa praktik seperti analisa fundamental untuk melihat bagaimana kriteria investasi yang bagus, kemudian juga ada analisa teknikal untuk melihat timing dalam transaksi saham Pak. Dan itu dibutuhkan Pak dalam berinvestasi bukan hanya di mahasiswa, bahkan mungkin dosen-dosen awalnya juga bisa ikut. Jadi ya betul, saya mau rencana ikut tuh Pak. Jadi bukan hanya secara teoritis yang didapatkan, tetapi praktik langsung, terjun langsung bisa didapatkan di teknik Pak. Dan tahapannya mungkin yang dilakukan adalah bagaimana pertama kita mempublikasikan kegiatan tersebut dengan adanya flyer ya Pak. Nanti mungkin saya bikin flyer atas nama Eki Pak. Bikin flyer nanti saya publikasikan untuk mengumpulkan audiens. Setelah itu langsung isi materinya Pak. Isi materinya juga para peserta yang sudah mendaftar. Dan itu kegiatan bisa berlangsung bukan hanya di satu waktu Pak ya, mungkin bisa berlanjut acara tersebut. Kalau menurut saya perlu upaya-upaya seperti itu, sosialisasi lagi, dalam lagi kemampuan pasar modal. Memang kalau perkuliahan ada, di perkuliahan itu mungkin keterbatasan waktu. Jadi kalau bisa mau praktek, itu perlu alat-alat yang lain. Memang penting untuk menambah lagi kelas-kelas ini kejuaraan perkuliahan.
Nanti belakangnya boleh mungkin bisa dirancang ujian-ujian kegiatan yang mungkin untuk Silabusnya gitu ya. Silabus sekolah. layarnya tuh ada sedikit, ada ujian materi apa, kemudian juga kalau yang perlu bekerja sama juga dengan kalau buat kelasnya di sana lebih di kelas ada investasi. Kan kalau memang cuma bisa yang laptop aja juga di ruang aplikasi. Ternyata mungkin mahasiswa nggak dan mahasiswa nggak mau belajar. Kita jangan jauh kali, jangan tinggi kali materinya. Dari dasar dulu. Nanti dari basic intermediate baru ke yang hard ya Pak ya. Terpahamnya. Kemampuan kan beda-beda untuk setiap tidak pernah, tapi saya sama sekali belum mengenal ini. Itu untuk isu yang akan saya angkat terkait dengan aktualisasi isu di proyek ini. Mungkin ya teman dari Pak Hendra. Kalau saya tadi sudah selesai. Untuk tugas saya hari ini, insya Allah tadi sudah diberikan arahan kan, sudah selesai. Kalau Bu Dewi, tugas selanjutnya ada perlu lagi atau sudah cukup untuk hari ini? Tinggal kita jalankan. Rinciannya tuh lebih Oh yang oh ya oh berarti apa ya Pak ya, rincian kegiatannya dibuat dalam bentuk list ya, yang tadi ya. Kegiatan apa yang pertama pasti tentang basic Pak ya, soal pemahaman sharing dulu, baru kita ke isi-isi dalam analisanya. Oke, nanti akan dibikin listnya Pak. Nanti pun kalau cara tuh minta feedback yang karena kita lihat kemampuan dia sebelum mengikuti. Oh berarti perintah yang proses Pak ya, perintah yang proses. Itu pun terjadi hasil juga nanti ya. Jadi penelitian ya. Nanti kita lihat dulu kemampuan dari pesertanya Pak ya, baru kita selesaikan materinya yang akan disampaikan. Oke baik Pak, nanti akan dirangkum, akan disesuaikan juga. Jadi itu Pak Hendra. Ya, baik Pak. Ini setelah harapan ini nanti saya mohon izin membuat catatan tadi yang saya buat menjadikan sebuah dokumen persetujuan Pak ya. Nanti setelah ini saya datang Bapak untuk ditandatangani Pak ya. Berarti tadi 4 kegiatan tadi akan saya buat dalam bentuk dokumen persetujuan. Selanjutnya akan saya minta persetujuan dari Bapak untuk ditandatangani seperti yang hari sebelumnya. Bu Dewi ada perlu seperti itu juga nanti? Oh iya, bisa. Oke, ada lagi Pak sebelum tertutup? Oke ya. Oke, Bapak Ibu sekalian, nanti terima kasih sudah sudah berkenan untuk hadir Pak, terutama Pak Kaprodi ini ya sudah hadir di tengah kesibukannya untuk membimbing kami sebagai rangkaian dari aktualisasi kami. Mungkin ke depan dalam waktu dekat ini juga akan sering Pak bolak-balik akan minta jumpa gitu ya, karena memang saat ini lagi erat bertemu dengan mentor. Mungkin hari ini demikian dulu. Saya kebetulan untuk saya Pak Ferry Pak ya. Mungkin Pak Ferry mohon arahannya juga dari Pak Ferry, atau nanti mungkin hasil diskusi kami masih ada yang perlu diperbaiki atau diperkuat lagi. Kami mohon arahannya. Bu Dewi mungkin kepada bosnya. Asri juga kami mohon juga bimbingan dan arahannya supaya dari ada yang dibimbing lagi, disampaikan lagi, kami terima nantinya itu sebagai perbaikan program ke depan. Baik, demikian saja pertemuan kita hari ini. Terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, dan komen di bawah. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.